Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin, Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, yang semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan, keafiatan, bertambahnya ilmu dan amal, serta meningkatnya iman Islam kita. Kita memohon kepadanya agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan kita ini di pagi yang bahagia di awal bulan November, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita ambil, kisah seorang sahabiyun jalil, seorang manusia yang Allah pilih untuk dididik oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 14 tahun di rumahnya, yang kelak akan menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Hasan Abu Turab Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai di pembahasan setelah selesai peperangan Uhud. Sebenarnya saya sampaikan ini agak lama karena peristiwa peperangan yang begitu banyak diikuti oleh Rasulullah SAW. Akan setiap perang beliau menjadi panglima tertinggi. Peperangan Uhud lah yang sangat terkesan, sangat amat sedih. Bahkan begitu banyak ayat-ayat yang turun dalam surah Ali Imran tentang teguran Allah kepada kaum muslimin, wabil khusus para sahabat, dan bagaimana sikap sang Rasul tatkala mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud disebabkan ulah sebagian para sahabat yang diamanahkan untuk menjadi pemanah di Bukit Ar-Rumah. Lalu mereka diberikan satu amanat, tidak pernah turun dari bukit tersebut ketika atau illa kecuali datang perintah dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apa daya, Allah takdirkan sebagian besar pasukan pemanah turun walaupun belum datang perintah dari sang Rasul. Mereka mengira peperangan telah selesai dan orang-orang musyrikin telah meninggalkan peperangan, lalu meninggalkan harta rampasan. Nah, di sini janganlah kita keliru dalam menilai para sahabat dan juga tidak boleh mengkultuskan. Betul, mereka manusia biasa, berdosa, bahkan mereka sebagian mengalami kejahilian. Namun mereka orang-orang yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam segala hal, mendampingi Rasulullah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai peperangan, 70 orang kaum muslimin meninggal dunia, termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, peperangan selesai, bagaimana beliau menangis melihat jasad pamannya dimutilasi. Dan belum pernah terjadi peperangan sedahsyat apapun, sehebat apapun musuh, bahkan musuh bebuyutan, tatkala dalam berperang terbunuh atau meninggal dunia, dibiarkan jasadnya. Adapun jasadnya Sayyid Hamzah radhiyallahu anhu dimutilasi karena kebencian plus dendam dari Bani Umayyah, khususnya istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Hindun bint Utbah bin Rabi'ah, yang dibunuh oleh Hamzah dalam peperangan Badar. Jemaah yang Allah muliakan, di penghujung kisah peperangan Uhud itulah Allah turunkan banyak ayat di mana para sahabat khususnya yang ikut peperangan Uhud tersebut menyesal, walaupun mereka bukan dari anggota pemanah. Nah, bagaimana anggota pemanah? Wallahu a'lam, sepanjang yang saya baca, anggota pemanah enggak ada yang tersisa. Kalaupun ada, mungkin 1-2 orang terluka-luka. Para sahabat yang lain tidak membuli habis-habisan terhadap pasukan pemanah jika ada yang masih hidup. Dan Nabi kita menenangkan, bahkan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan sebagian kecil para sahabat, dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Dan ingat jemaah, peperangan Uhud inilah satu-satunya peperangan di mana ada sebagian kecil pasukan melanggar perintah Rasulullah SAW, dan menjadi pelajaran bagi semua para sahabat, sehingga peperangan ke depan harinya tidak ada yang melanggar, tidak ada yang menyelisih perintah sang komando, yaitu Rasulullah SAW. Selesai peperangan Uhud, lalu kembalilah ke rumah masing-masing. Bahkan ada yang nginsot, ada yang tertatih, ada yang ditandu. Ketika sampai di Madinah, kembali Nabi perintahkan yang ikut peperangan Uhud tadi segera kembali mengejar. Subhanallah, ini cobaan berat bagi para sahabat. Yang tidak luka, yang masih seger sehat, oke. Mengejar apa? Ada isu bahwasanya Abu Sufyan ketika dia tinggalkan kancah peperangan di Uhud tersebut lebih kurang, ya, ketika jalan kaki sudah setengah hari, 5 atau 4 jam, dia menyesal. Ayo kita kembali ke kota Madinah, kita habisin semua orang-orang Muhammad. Dan isu itu sampai ke telinga Rasulullah SAW dari wahyu. Dan beliau katakan yang tadi ikut peperangan Uhud segera menuju sebuah tempat untuk menghadang mereka. Subhanallah, ada kisah 2 orang adik dan kakaknya. Adiknya yang terluka parah, abangnya yang menariknya, memandunya. Dan semua ini perintah dari Allah sampai kepada sang Rasul, dan Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sehingga ada satu poin penting ketika orang-orang munafikin yang
begitu banyak dan menjadi netizen yang tidak baik. Nah, para sahabat yang terluka, seorang kakak membawa adiknya dengan diseret atau dipandu. Bagaimana gentarnya orang-orang munafik. Lihat sahabat-sahabat Muhammad yang terluka saja perang lagi. Ada orang munafikin hanya komentator saja. Dan di penghujung kisah itu Nabi kita menyuruh dua orang sahabat pilihan. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam. Menyusul dengan kudanya. Apakah kalian nanti akan bertemu dengan pasukan Abu Sufyan dalam jarak sekian dan sekian? Dikejar oleh dua sahabat dan tidak mendapatkan jejak. Berarti apa? Jika mereka kembali ke kota Madinah atau di peperangan Uhud ingin keduanya, tidak akan mungkin. Kenapa? Sudah melalui setengah hari, kecuali menunggang kuda. Dan ketika pulang sampai di Madinah, dua sahabat mengkabarkan tidak akan pulang kembali wahai sang Rasul. Baru selesai peperangan Uhud. Jemaah yang bermuliakan, sampai para sahabat mendapatkan saudaranya, adiknya atau bapaknya yang luka dalam peperangan, bahkan tewas dalam peperangan Uhud, ingin membawa jasadnya dimakamkan di Baqi'. Nabi kita melarang, makamkan di mana mereka meninggal dunia. Ini yang hari ini kita saksikan jemaah, ada pemakaman syuhada Uhud. Di mana? Di Madinah, ya, bukan di galaksi. Dan kita ketika datang ke kota Madinah, termasuk tempat yang diziarahi bukan gunung Uhudnya, tapi makam, pekuburan orang-orang yang mati syahid, lebih kurang 70 orang dalam peperangan Uhud tersebut. Berlalu 3 tahun, mohon maaf 2 tahun dari peperangan Uhud tersebut. Bagaimana ulah mata-matanya Yahudi, jasusnya Yahudi, intelnya Yahudi, dan mereka itulah orang-orang munafikin. Hidup bersama para sahabat, bahkan salat bersama para sahabat, tapi ingat ciri khas orang-orang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika salat sudah qamat, tidak pernah di saf yang pertama, belakang, telat. Bahkan ketika ada kajian di luar sana, ngobrol, ini jangan tersinggung. Halo, jangan tersinggung. Ini ciri khas mereka. Yang lebih unik ketika habis kajian sibuk dan kepo. Tadi apa ya? Menampakkan aku yang paling serius. Kagak. Itu ciri khas orang-orang munafik. Menampakkan keislaman, bahkan ketika mau berperang paling hebat. Ketika di perang Khandaq, yang menggali parit paling lengkap, alat kaos tangan lengkap, tapi 2 kali langsung encok, buka HP, padahal nggak ada yang manggil, pura-pura ngeprank. Terjadi dalam peperangan Khandaq. 2 tahun selesai peperangan Uhud, tahun ke-5 Hijriah. Bagaimana? Tak mau disimak. Ini sangat penting. Sebagian pendeta Yahudi mendatangi kota Makkah. Ngapain? Umrah. Kagak. Pendeta. Dan ketika sampai di kota Makkah disambut oleh pembesar orang-orang Quraisy yang kemarin menjadi panglima perang dalam peperangan Uhud. Siapa? Abu Sufyan. Disambut makan mewah karena ini orang yang alim dari kota Madinah. Berarti ada rahasia penting. Betul. Habis makan, habis
habis ngopi cerita, diajak untuk berkoalisi. Dikhabarkanlah Muhammad dan pasukannya ini pendatang baru. Nah, diiyakan oleh Abu Sufyan, iya, bahkan terusir dari kota Makkah membawa ajaran sesat. Lain dari yang lain, bahkan kalimat yang menyakitkan, pemecah belah umat, diiyakan oleh Abu Sufyan. Bahkan dia, ini yang saya tunggu-tunggu dari kalian. Kata mereka orang Yahudi, kami penduduk asli saja pribumi merasa risih dan terganggu dengan tindakan para sahabat Muhammad. Mari jemaah, selama 3 tahun menjelang masuk 4 dan 4,5 tahun perkembangan Islam yang luar biasa. Ketika kaum muslimin dikumpulkan di Masjid Rasul, dibina oleh sang Rasul, para sahabat datang ke masjid 5 kali sehari semalam. Ngapain? Salat. Dan ketika salat itu ke masjid, bukan dengan diadakan surat undangan, cukup dengan hayya 'alas, gemetar orang Yahudi, ya, dan kecut mereka, takut luar biasa. Dan kekompakan para sahabat yang tiada bandingnya. Lihat ketika Nabi adakan al-mu'akhah, persaudaraan, mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Al-Ansar. Dan nama Al-Ansar Allah yang memberikan dalam Al-Quran. Para penolong Rasul, para penolong para sahabat Rasul. Baca surah Al-Hasyr dengan 3 kata yang sangat-sangat membuat tingginya kedudukan orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. ولو كان بهم خصاصة. Mereka sangat mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin, walaupun mereka orang yang sangat penting juga akan dirinya. Lebih mengutamakan orang Muhajirin dalam segala hal, sehingga membuat bahagianya sang Rasul. Ada satu kaum, ada satu masyarakat yang telah masuk Islam membela mati-matian. Ringkasnya jemaah, diiyakanlah oleh Abu Sufyan, diajak untuk bergabung untuk menghabisi orang Madinah, khususnya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dan pulanglah si Yahudi pendeta tadi, menyiapkan lebih kurang 3.000 pasukan, benteng yang kokoh, persiapan logistik segala macam telah disiapkan. Seandainya mereka mengatakan Muhammad dan para sahabatnya mengepung selama 3 bulan, kami tetap hidup dalam benteng tersebut. Pulang mereka, si Yahudi pendeta. Lalu kemudian apa reaksinya Abu Sufyan? Selama 1/2 tahun, 6 bulan, sibuk mendatangi para ketua parpol, berkoalisi. Setiap kabilah, setiap suku, setiap tokoh besar dia kumpulkan. Berkumpullah dia lebih kurang 10.000 pasukan siap tempur. Ya maaf, ditambah 3.000 berapa? Berapa itu? 13.000 pasukan yang siap menggempur kota Madinah. Dan Madinah belum ada benteng, dan jumlahnya maksimal dengan kualitas anak-anak 5.000 orang maksimal. Berarti apa? Paling-paling 3.000 tidak sampai pasukan kaum muslimin. Tidak ada benteng, musim kemarau yang sangat panas luar biasa. Dan orang-orang ketika disuruh untuk menggali paret, itu pun atas ide salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Pengganti benteng itu ialah paret. Bayangkan menggali paret jemaah, bukan seperti kita tanahnya yang lembut
sudah mendengar, mendengkur, lalu menimbulkan decak kagum. Hebat ya. Iya, tapi apa yang kita bisa tiru dari kehidupan para sahabat? Mari jemaah. Selanjutnya ialah ketika sampai Nabi SAW dan para sahabatnya ikut turun ke parit, ikut beliau menghentakkan pacul itu, mengambil batu, membuang ke atas, disambut oleh para sahabat. Dan betul-betul para sahabat melihat Rasul dalam kondisi lapar, dan beliau tempelkan 2 batu bata di perutnya. Lihat orang munafik tadi belum masuk ke dalam pegang sekop langsung hancur. Bahkan ya Rasulullah, saya pulang dulu, ada miskol dari istri, anak belum makan, udah disediain, belum bisa disuapin. Ada yang katakan ini belum dibakar ternak saya, masih cari rumput. Segala macam, dan Nabi biarkan dia dites keimanan para sahabat, sehingga pada akhirnya datanglah satu peristiwa yang membuat berbahagianya para sahabat. Apa? Di siang hari menjelang zuhur, seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah memiliki 2 ekor kambing yang hampir dewasa. Dia berpikir, saya akan potong satunya, saya akan siapkan untuk sang Rasul. Tadi dia bisik, ya Rasulullah, nanti makan siangnya di rumah saya 5 orang aja sama antum. Berarti apa? Engkau 1, 4 sahabat, cukup 1 nampan. Ya, pulang ente siapin. Habis zuhur jamaah, datanglah sahabat Jabir, Rasulullah udah siap makan zuhur, panggil 4 orang lagi, engkau yang kelima. Siap. Jamaah, apakah Nabi nyelipir 4 orang dengan sahabatnya? Yang lain bekerja, makan nasi goreng. Mas makan nasi goreng, kalau gorengan doang, gorengan gak ada cabai, gak serius. Nabi bangun jamaah dengan semangatnya yang menggelora. Beliau kata, ayuhan nas. Apa arti ayuhan nas? Apa arti ayuhan nas? Wahai semua para sahabat, 530 orang. Bangun semuanya, ngapain? Ngikutin Nabi ke rumah sahabat Jabir makan siang. Ketika dari kejauhan melihat, gemetarlah sahabat Jabir, dan dia pulang ke rumahnya, lapor ke istrinya, wahai istriku, sekampung datang. Kata beliau, lihat para istri yang beriman, sabar. Wahai suamiku, apa pesan Rasul? Katanya, jangan diangkat itu apa pesan itu? Periuk ya. Jangan dihidangkan sampai saya akan menghidangnya, kata Rasul. Apa kata istrinya? Apa pesan Rasul? Rasul yang akan menghidangkan. Ya udah, diam. Kita terima aja. Lihat, gak akan mungkin Nabi itu datang yang mengecewakan yang lain. Contoh, masuk ke rumah sahibul hajah, kita makan doang, jamaah biarin. Bukan hati seorang yang baik, apalagi Rasul. Apa yang terjadi ketika beliau membuka belanga atau panci besar tersebut? Beliau angkat dan beliau membaca dan meniup tipis. Bukan air ludah, kalau kita langsung kasih. Kata beliau, mana piring, mana mangkuk. Beliau sendiri sampai pada kenyang semuanya. Hidangan di kuali tidak berkurang. Jemaah yang lapar tadi, yang panas tadi, terhibur dengan sebuah mukjizat yang besar dari Allah dan sampai kepada sang Rasul sallallahu alaihi. Mari jemaah, peperangan Khandaq itu besar. Karena apa?
Bani Nadir telah terusir, dan semua orang-orang Yahudi di Madinah mereka berkumpul di Khaybar. Dan ya kelompok ketiga ada yang tahu Bani Quraisyah, itu yang membuat ulah tadi, yang mengundang Abu Sufyan tadi, mengumpulkan 3.000 pasukan siap tempur ya di bentengnya. Nah, apa terjadi jemaah? Ya, datanglah orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi bergembira, dan Nabi tetap memohon kepada Allah, dan telah disediakan parit-parit yang dalam serta lebar. Kiranya ketika ada penunggang kuda yang sangat ulung akan bisa menyeberanginya. Datang. Mari jemaah, hari pertama semua para jawaranya marah. Bahkan panglimanya, ya, siapa? Abu Sufyan marah dia. Peperangan kayak apa ini? Pengecut kalian wahai Muhammad, wahai sahabat Muhammad. Belum pernah ada di tanah Arab perang kayak gini. Apakah Nabi menggubrisnya? Enggak. Biarin aja. Cuekin aja. Wong kalian pasukan banyak. Paham? Dan hari pertama kecewa mereka. Enggak jadi perang. Yang berani menunggang kuda jatuh ketika dia membangun. Anak mana yang pujar ini? Hari yang kedua enggak bisa. Hari yang ketiga salah seorang jawara kota Mekah bisa melompat. Oh, bangga, namanya Amr bin Abi Hud. Saking dia berani dan pedenya, Pak, kudanya dia potong kakinya. Artinya apa? Di gua tak akan pernah kabur menghadapi kalian walaupun seorang diri. Betul jemaah, sahabat yang datang tewas, sampai yang ketujuh tewas. Orang takut untuk menghadapi Amr bin Abi Hud. Yang terjadi ialah bergeraklah seorang sahabat kecil usia 26 tahun dengan perisainya dan menantang jawara tadi. Nah, siapa anak muda itu? Kalau bukan Ali bin Abi Thalib. Ketika bertemu, siapa itu anak kecil? Siapa? Dikecil, dikacangin kata. Saya Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, jangan ente. Enggak lesor. Kan ada paman-paman ente yang masih ada itu. Datang, enggak lesor sama gua. Itu bahasa orang sini. Kata beliau, saya akan membunuh wahai Amr. Kok naik hitam tuh? Disuruh minggir, malah menantang untuk membunuh. Betul jemaah. Ketika geraknya Amr bin Abi Hud dengan pedangnya yang begitu keras pukulannya, perisai yang dibawa oleh Ali terbelah dua. Namun di sana jemaah, Nabi kita terus bermunajat kepada Allah agar memenangkan Ali bin Abi Thalib dalam duel itu. Ketika lengahnya Amr bin Abi Hud dan dia bangga dengan bisa mematahkan atau membelah dua tameng alias perisai itu, dia kira akan menang. Saat itulah sahabat Ali bin Abi Thalib melompat dan mengunjamkan pedangnya di bahu, dan dia jatuh tersungkur mendengkur. Bahkan sampat mereka bergulat jauh, dan para sahabat tidak bisa melihat mana Ali dan mana Amr karena kepulan debu. Tiba-tiba ada suara yang bertakbir, Allahu Akbar. Siapa itu? Yang tadi dua bergulat tadi, ada yang bersuara Allahu Akbar. Siapa? Kan gak mungkin si kafir itu. Tersenyumlah Nabi, menantunya menang. Bergembira kaum muslimin. Sudah hari yang ketiga
di akhir-akhir itu menjelang asar, pulang semua orang-orang musyrikin dan kejutlah orang-orang Yahudi. Kenapa enggak bisa dikalahkan? Kenapa enggak menang? Dan orang-orang musyrikin, Abu Sufyan pembesarnya, malam hari menginap di tenda-tenda mereka sambil main HP. Enggak, kecewa berat dan rasa malu terhadap parpol yang sudah berkoalisi. Datanglah pasukan Allah yang tidak kelihatan. Bersabarnya 3 hari kaum muslimin. Nah, pada malam atau pagi yang dini hari jemaah, hari yang keempat itulah datang pasukan Allah yang tidak terlihat tapi terasa. Apa itu? Tiga. Enggak kelihatan Pak, tapi terasa. Saya minum dulu, biar seru dikit. Tiga pasukan Allah yang tidak kelihatan tapi terasa. Yang pertama ialah rasa takut di hati semua pasukan Abu Sufyan. Takut. Yang kedua ialah cuaca yang super dingin. Enggak kuat orang kecuali duduk di dalam tendanya pakai baju 2 lapis sambil gemetar. Ya, apa yang pertama tadi? Takut. Yang kedua, udah cukup dah lahir batin. Yang ketiga yang lebih parah, angin puting beliung datang tiba-tiba. Begitu kuatnya pancang tenda itu Pak, terbang. Periuk panci dan kuali terbang. Apa yang diharapkan? Paling-paling yang dibawa ditumpuk kurma barangkali atau minuman, tapi tidak ada orang bawa kurma dan di tempat khusus itu yang terbang. Bangunlah Abu Sufyan dan Nabi ketika malam gelap itu jemaah berpidato, siapa yang bisa masuk ke barisan orang-orang musyrikin? Gak ada yang berani, gak ada yang berani mau menyumbangkan nyawanya. Nabi tunjuk sahabat, bukan orang yang seorang juara terkenal, Hudzaifah ibn al-Yaman, dipanggil dan Nabi meletakkan di dadanya, semoga hilanglah rasa takutmu wahai Hudzaifah. Betul. Masuk dan menyelinap. Dia dengan Abu Sufyan berjarak 5 meter. Pesan Nabi, jangan buat sesuatu apapun. Jangan bertindak, jangan berkata apapun. Ketika engkau sampai, baca kondisi, langsung pulang menghadapku. Siap dah. Begitu. Apa kata sahabat ini? Wallah demi Allah, kalau saya tidak mengingat pesan Rasul, saya akan panah, saya bunuh Abu Sufyan. Kenapa? Di depan mataku. Tapi saya ingat sabda sang Rasul, jangan buat sesuatu apapun. Lalu kembalilah dia ke Rasulullah dan dia dapati Nabi lagi sujud ruku dan berdoa mengucap kepada Allah di penghujung malam itu. Sudah kaburlah Abu Sufyan dan dia berteriak selaku pimpinan tertinggi, komandan, wahai semua pasukan, pulang. Sambil dia memegang kekang kudanya. Kalau tidak dipegang, dia ikut terbang oleh angin itu. Dan 2 sahabat, dua orang Quraisy, anak pembesar yang masih bertahan. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah, dan Khalid bin Al-Walid yang masih bertahan. Apa kata Abu Sufyan? Pulang, pulang. Kata mereka, kita belum berperang. Pulang. Habislah subuh para sahabat ketika Pak suruh dijauh-jauh. Pada kemana ya? Tahu pada kemana orang itu? 10.000 pasukan. Jemaah, Allah menangkan.
Khandaq inilah terakhir orang-orang musyrikin menyerang Madinah. Habis peperangan ini, ikhwan, Khandaq ini atau Ahzab ini, nanti berbalik orang-orang muslimin yang keluar dari Madinah menyerang orang-orang di luar Madinah. Mari kita lihat dari mulai sabarnya para sahabat, teguh mengikuti perintah sang Rasul, dicoba dengan menggali parit. Ya, kemudian musuh-musuh Islam 3 kelompok munafikin itu ada di dalam orang-orang muslimin. Yahudi yang jelas permusuhannya, dan orang-orang musyrikin datang 10.000 pasukan ingin menghabisi seakar-akarnya. Tapi wa makaru wa makar Allah wallahu khairul. Dalam surah Al-Ahzab, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Ya, apa artinya? Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Apa kata itu? Cukuplah Allah yang memerangi, kalian tidak berperang wahai orang-orang mukminin. Dengan 3 pasukan tadi tidak kelihatan tapi terasa. Pertama, rasa takut. Yang kedua, cuaca yang sangat amat dingin. Yang ketiga, angin puting beliung. Kaburlah mereka. Di hatinya Khalid bin Walid ketika dia pulang, Pak, naik kuda, sudah masuk di hati. Katanya, kok bisa ya? Kok bisa? Pasukan yang besar kayak ayam sayur tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika tadi dia melihat Pak angin puting beliung, dia nyerah. Bukan kekuatan manusia ini, bukan kekuatan dia berhala-berhala mereka, tak mungkin. Kalau mungkin yang namanya dingin biasa, rasa takut mungkin hilang. Tapi angin tadi, pulang mereka, dan ketika sampailah di kota Mekah lebih kurang setengah tahun, Khalid bin Walid berpikir panjang, yang pada akhirnya sampailah di benaknya, tertanam dalam hati sanubarinya, benarlah Muhammad. Itulah mulai dia sering menyendiri, yang pada akhirnya dia izin dengan istrinya untuk ke Madinah. Kata bininya, ngapain Pak ke Madinah? Biasa, mau lihat sahabat-sahabatku. Katanya, di hatinya saya akan bergabung dengan Muhammad, masuk Islam. Dan temannya Khalid bernama Amr bin As, ini teman sejoli. Dan ketika mereka datang ke kota Madinah di tahun yang ke-6, hampir ke-6 jemaah, bergembira kaum muslimin. Bahkan Nabi kabarkan akan datang Khalid bin Walid masuk Islam. Akhir daripada kisah ini jemaah, Allah menangkan dalam peperangan ini. Dan Al-Khandaq atau Al-Ahzab, orang-orang Yahudi terusir lagi-lagi dari kota Madinah. Semuanya 3 kelompok, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah ini yang kurang ajar, Pak. Mereka pindah ke Khaybar. Silakan nanti pulang lihat di Google Map jarak Madinah ke Khaybar, lebih dari 120 lebih kilometer. Mereka kesel, nyesel, maka mereka berkumpul di Khaybar jamaah, membangun benteng sampai 5 lapis, mengumpulkan banyak logistik dan obat-obatan. Mereka meyakini akan datang Muhammad menyerang kita. Alhamdulillah peperangan Khaybar nanti jemaah pada tahun ke-7 Hijriah, selamanya hanya 2 tahun saja. Selama 2 tahun itulah mereka mempersiapkan segala-galanya. Sebelum peperangan Khaybar tersebut, ada peristiwa yang sangat besar terjadi. Ya, ketika pulang dari Khaybar, dari apa tadi Pak? Bani Quraidah, ada nanti peristiwa yang terjadi, ya, bernama Hadithul Ifki, sebuah peperangan kecil, ya, yang diikuti oleh sang Rasul, namanya Ghazwatul Al-Muraisi'. Jadi setelah Khaybar, setelah Khandaq, ada peperangan kecil
sampai di Madinah, diisukanlah khabar khawak bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah yang ikut saat itu di usianya lebih kurang 14 tahun berzina dengan salah seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Kisah ringkasnya ialah ketika peperangan selesai dan pulanglah, Rasulullah ikut dengan onta beliau dan ontanya Aisyah radhiyallahu anha di sebuah tempat berhenti karena ada kebutuhan. Ketika berhenti itulah Aisyah radhiyallahu anha dia keluar dari sekeduk alias haudaj, di atas ontai ada rumah kecil yang bisa 2 orang, haudaj namanya. Dia keluar untuk membuang hajatnya, dan para sahabat tidak tahu bahwa yang di atas itu kosong. Apa yang terjadi jemaah? Setelah mereka habis istirahat, lalu ayo bergerak. Nah, pemandu ontanya Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu di atas itu kosong. Lalu Aisyah setelah dia pulang dari hajatnya, dia mendapati ontanya telah tiada. Pasukan telah bergerak dan beliau merasa kalungnya kehilangan. Dan dia kembali ke tempat tadi dia buang hajat, tidak dapat. Dan dia kembali ke tempat ontanya tadi berhenti, duduk. Sampai lelah dia menunggu, dia berbaring. Salah seorang sahabat yang tugasnya yang paling akhir, ini penting sekali Pak. Kalau kita safar, kalau kita keluar, ada rombongan, ada 2-3 orang, apa tugasnya? Mengecek barang Pak yang tertinggal, itu penting sekali. Nah, Sofwan bin Mu'attal ini ialah tugasnya paling belakang. Ngapain? Jika ada yang lelah, jika ada yang haus, jika ada yang pegel, asam urat, atau itu tugasnya Sofwan. Nah, ketika dia yang terakhir dia melihat ada warna hitam, bukan barang tapi manusia. Dan saat itu belum ada kewajiban bagi kaum wanita, wabil khusus bagi istri-istri Nabi belum diwajibkan menutup wajah alias cadar. Dan Sofwan mengenalnya ketika dia mengatakan hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bangunlah Aisyah dan dia tutup wajahnya. Apa yang terjadi jemaah? Apakah Sofwan dia pulang menyusul Nabi, Aisyah sendirian udah menjelang Isya? Atau mereka berdua menunggu siang? Haram. Istri Nabi SAW yang pada akhirnya dia memberanikan diri menaikkan Aisyah ke onta dan dibawa. Sampailah di Madinah, langsung dituduh. Lihat, siapa yang menuduh? Kesempatan bagi orang-orang munafikin untuk merongrong, untuk menghancurkan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Pak Ketua, kita habis sampai jam 5.30. Kita pending Pak. Kisah itu memang panjang. Kalau pendek-pendek bukan kisah namanya. Sudah sampai sini. Jadi di ujung kisah haditsul ifki nanti, ini yang sangat dahsyat sekali. Tapi kita akan ringkaskan saja. Bagaimana ketika sampai di Madinah, jemaah, menyebarlah dan viral isu tersebut dan membuat Nabi tidak lagi seperti semulanya yang membuat berbahagia semua orang yang berjumpa dengan Nabi. Apa daya beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dekat yang mengatakan tahan diri. Tahan. Apa yang terjadi? Aisyah hanya bertahan di rumah sang Rasul 5 hari atau sepekan. Gak kuat, minta izin kembali ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi izinkan. Jamaah,
bagaimana kiranya sang suami di rumah sehari nggak senyum, Pak? Mana ibu-ibu asing? Apa rasanya jika seharian suami kita nggak senyum? Apalagi yang jarang senyum. Sebaliknya, wahai para suami, kita pulang nanti kajian, Pak, udah makan bakso, ada bakso. Tapi sampai kita ke rumah, istri kita cemburu. Bukan I love you, tapi dia goyang. Apa goyang? Entah, inti. Tanggal 26, tanggal tua. Ini yang terjadi hari ini. Mohon, wahai ibu-ibu, ya, di balik senyummu ada masa depan cerah, kata orang. Wahai suami, di balik senyummu membuat habisnya lelah. Istri kita jangan dikirakan di rumah saja pembantu 3, iya. Bayangkan kalau nggak ada pembantu, anak 12. Kalau kebanyakan bagi buah 6. Super sabar wahai ummahat, iya kita, saya ulangi, ibu-ibu di rumah super sabar. Nah, kita wahai para suami di rumah super tegar. Ini gak sabar, agak tegar, pelempam kayak ayam sayur, berantem rumah tangga gara-gara pinti. Mari hadithul ifki, ikhwan, momen bagi orang-orang munafikin untuk merongrong rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Di balik orang munafikin ada orang-orang Yahudi bergembira. Paham sampai sini? Halo, masih kuat? 5 minutes again, insyaAllah. Yang sampai jemaah, masuklah Nabi ke rumah Aisyah, di rumah bapak. Buka kamar, hanya ngomong, apa kabar? 2 kata, apa kabar? Itu toh. Jangan tanya ikhwan, mesranya Nabi dengan semua istri. Orang yang paling mudah senyum. Jangankan senyum, ketemu doang bahagia, apalagi istri. Ini enggak, beliau hanya ngomong, apa kabar? 2 kata. Semakin sedihnya Aisyah menangis siang malam. Dia katakan, wahai bapak, bicarakan kepada sang Rasul, tidak pernah saya berbuat zina. Dia pasti ibunya, segala macam orang. Di luar sana ada kerabat Abu Bakar yang menuduh. Wah, ini makin sakit di hati As-Siddiq dan Aisyah. Yang pada akhirnya jemaah datanglah 10 ayat dalam surah An-Nur sebagai mubarri'ah, pembebasan nama ataupun isu tersebut. Ketika Nabi datang membacakan ayat, belum tersenyum Aisyah radhiyallahu anha, tapi dia berbalik wajah memuji Allah dan alhamdulillah, alhamdulillah. 10 ayat dibaca oleh kaum muslimin tentang diri saya, dan baru dia senyum di hadapan sama Rasul. Jamaah, habis kisah itu pada tahun ke-6 Hijriyah nanti, udah masuk bulan ketiga, bulan ke-6, tahun ke-6, kaum muslimin siap-siap untuk ke Mekah dalam rangka untuk umroh saja, tidak membawa senjata kecuali pedang. Jadi datangnya bukan untuk perang, tapi untuk umroh. Sampailah di sebuah tempat bernama Al-Hudaybiyah, yang hari ini tempat miqat, dan di sampingnya ada ternak onta. Jamaah umrah kalau lihat onta langsung ke sana Hudaybiyah, ya, naik bis atau naik taksi. Di sana kalau kita langsung minum susu onta dengan pipisnya dicampur. Kalau mau, kalau enggak jangan, gitu ya. Memang ada khasiatnya. Nah, ketika sampai tahun itu jemaah, nanti ada kisahnya bagaimana reaksi orang-orang musyrikin Mekah. Ya, ketika kedatangan lebih kurang 1.300, ada mengatakan 1.400, ya, sahabat Rasul ingin umrah, dan mereka telah berihram, bertalbiyah, tapi dihalangi oleh orang-orang Mekah. Nanti
masih ada kisahnya dalam peperangan Al-Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan menjadi pelipur lara dalam kesedihan, menjadi penerang bagi hati kita yang mulai redup dan gelap, bahkan menjadi penyemangat, motivasi dalam rangka mengikuti jejak langkah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketabahan mereka, ketegaran mereka, bahkan mereka bagaimana dalam kondisi yang sangat amat sulit tetaplah bersama-sama Rasul, tetap mentaati perintah sang Rasul, dan tetap berperang bersama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta yang sebenarnya, bukti cinta yang murni 100% telah diamalkan oleh para sahabat. Kita yang alhamdulillah ingin mengikuti jejak langkah para sahabat, ingin mengikuti, menapaki selangkah demi langkah jejaknya para sahabat, kita belajar dahulu, setelah kita belajar amalkan apa yang telah kita pelajari. Sampai sini semoga ada manfaatnya dan Allah berkahi ilmu kita, dan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, istiqamah, komitmen, ikhlas, dan sampai kita di akhir hayat dengan Allah berikan kita taufik dan petunjuknya serta bimbingannya, mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu semuanya wafat dalam bentuk husnul